Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Teams. Saya Anissa Pramadani, NPM 19050002. Saya di sini sebagai moderator. Rekan saya yaitu Nur Azizah, Florentina Sakoikoy, dan Yogi Yulianda. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Teams. Nah, Trends in International Mathematics and Science Study. Ini merupakan studi internasional tentang arah perkembangan matematika atau sains. Nah, berdasarkan penelitian, Teams ini terdiri dari dimensi konten dan kognitif. Nah, dimensi konten ini terdiri dari bilangan aljabar, geometri, data, serta peluang. Di Indonesia sendiri, skor setiap dimensi konten masih di bawah skor rata-rata Teams. Nah, sedangkan dimensi kognitif terdiri dari domain pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Nah, persentase penalaran merupakan persentase yang paling rendah di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tujuan Teams. Nah, tujuan Teams ini adalah untuk mengukur prestasi siswa dalam matematika dan sains. Nah, bagi Indonesia, manfaat yang diperoleh antara lain untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia dibandingkan dengan negara lain dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Yogi Lianda dengan NPM 19050007. Materi selanjutnya yaitu domain Teams untuk matematika. Dasar penilaian prestasi matematika dan sains dalam Teams dikategorikan ke dalam dua domain, yaitu domain isi dan domain kognitif, dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di negara bersangkutan. Distribusi spesifikasi dan penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, domain isi atau konten domain. Dalam Teams 2015 Assessment Framework disebutkan bahwa dimensi konten terdiri atas 4 domain, yaitu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Tiap domain konten diperinci lebih lanjut dalam beberapa topik. Misalnya domain konten bilangan. Yang kedua itu domain kognitif atau kognitif domain. Dimensi kognitif terdiri atas 3 domain, yaitu pengetahuan knowing, penerapan applying, dan penalaran reasoning. Dimensi kognitif dimaknai dengan sebagai perilaku yang diharapkan dari siswa ketika mereka berhadapan dengan domain matematika yang mencakup dalam dimensi konten. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, saya Florentina Sakoikoy, NPM 19050026 akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu level kemampuan siswa dalam Teams. Di sini, sesuai benchmark internasional, kemampuan siswa pada Teams terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kategori sangat tinggi, di mana pada kompetensi matematika di sini siswa internasional, kemampuan siswa pada Teams terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kategori sangat tinggi, di mana pada kompetensi matematika di sini siswa dapat memberikan ulasan, kesimpulan, membuat generalisasi, dan menyelesaikan persamaan linear pada pecahan proporsi, pada proporsi. Pada masalah ini seperti permasalahan rumus dan fungsi. Kategori kedua yaitu kategori tinggi. Pada level atau tahap ini, siswa menerapkan pemahaman pengetahuan mereka dalam situasi relatif kompleks, di mana pada tahap ini siswa menunjukkan pengetahuan berkaitan aljabar dasar. Yang ketiga,
kategori sedang. Pada tahap ini, siswa menerapkan pengetahuan dasar matematika. Yang melibatkan permasalahan-permasalahan desimal, permasalahan pecahan, proporsi, dan persentase. Yang kategori keempat yaitu kategori rendah. Di sini, pada kompetensi matematika di level ini atau di tahap ini, siswa hanya memiliki pengetahuan bilangan bulat, desimal, operasi hitung, dan grafik dasar. Di mana pada level ini, kemampuan siswa sesuai dengan benchmark internasional memiliki 4 tahap. Inilah level kemampuan siswa sesuai dengan benchmark internasional. Baiklah, saya Nur Azizah, NPM 19050017 akan menjelaskan materi poin E tentang contoh soal TIMSS. Di sini kami menyediakan dua buah contoh soal. Yang pertama ada persamaan Y, yaitu A tambah B per C. Pada soal ini sudah diketahui bahwa A sama dengan 8, B sama dengan 6, dan C sama dengan 2. Pertanyaannya, what is the value of Y? Maka di sini langsung saja kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan Y. Maka diperoleh 8 tambah 6 per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Maka jawabannya A. Begitupun dengan contoh soal nomor 2. Kedua soal ini berada pada domain konten aljabar dan domain kognitif pengetahuan. Untuk soal pertama, hasil survei menunjukkan 71% siswa TIMSS mampu menjawabnya. Namun hanya 65% siswa Indonesia yang mampu menjawab dengan benar. Soal pertama termasuk dalam Low International Benchmark karena hanya melibatkan operasi hitung dasar, yakni penjumlahan dan pembagian. Jadi pada soal pertama ini merupakan soal TIMSS dengan level kemampuan yang rendah. Hasil survei pada soal kedua menunjukkan rata-rata 65% siswa peserta TIMSS menjawabnya dengan benar. Sesuai dengan hasil survei tersebut, siswa Indonesia. Baiklah, hanya itu video presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Semoga pembelajarannya bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.